Tapi kan kakaknya udah dari lulusan teknik, emang orang tuanya nggak bilang, kamu kan udah punya ijazah, ngapain lagi, cari kerja di sini aja lah gitu. Gua mau melanjutkan Ausbildung di Jerman, padahal kan udah kuliah kan. Iya betul, karena yang ketertarikan terbesar saya karena dosen saya yang dulu sekolah di Jerman itu cool orangnya. Cool ya, Iya. jadi kayak panutan ya. Ya, Buat teman-teman saya yang ada di kontrakan, tetap semangat, jangan patah semangat, kejar mimpi kalian. Saya tunggu kalian di Jerman. untuk teman-teman yang masih berjuang, kalian belum gagal selagi kalian belum menyerah, tidak menyerah. Untuk Bunda dan ayah, makasih udah Siapa? Halo kawan Yejek, kembali lagi bersama Minje hari ini. Dimana lagi kalau bukan di bandara, karena hari ini kita ngantarin 2 orang peserta dari YIJ yang bakal berangkat ke Jerman. Tapi pertama-tama kita kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya, nama saya Arifano Dwidiandi. Saya ambil program Ausbildung Teknik B1. Kalau panggilan akrabnya siapa kak? Saya panggilannya Ivan. Kakak Ivan. Oke, kakak Ivan ngambil program teknik. Teknik apa kalau boleh tahu? Teknik Industri Isolierung. Wow. Umur kakak Ivan berapa? Umur saya 26 tahun. 26 tahun. Kalau kakak yang di sebelah kanan nih, yang dari tadi kayaknya udah ready banget. Boleh dong kenalan dulu. Halo, nama saya Khairul Afridu Pamungkas, umur saya 23 tahun dan saya mengambil jurusan teknik isolierung. Berarti sama seperti- ya, sefrekuensi Ya. banget ya ini ya. Betul. Pesawatnya sama juga nggak? Sama juga. Sama juga. Wih, keren banget. Dan hari ini kita bakalan seru-seruan sama 2 orang yang ada di samping aku guys. Coba ceritain gimana sih taunya program Ausbildung itu dari kapan, dan ceritain pengalamannya boleh nih ya. Mulai dari kakak Arifano dulu. Oh iya, saya awalnya tahu Ausbildung itu dari dosen saya waktu kuliah. Beliau lulusan Jerman juga, sama sekolah di Swiss, makanya saya cari tahu. Dan buku-buku pelajaran saya waktu kuliah di teknik juga ada yang berbahasa Jerman juga. Oleh karena itu saya cari kursus atau lembaga penyaluran di Jakarta, dan oleh sebab itu saya kenal YIJ dan bergabung dengan YIJ. Oh, berarti dari awalnya kakak udah kuliah ya? Ya, Dengan jurusan teknik juga? iya betul. Teknik industri? Ya, teknik mesin Wih. industri. Berarti dikenalin sama dosennya tentang program Ausbildung, dari situ kakak mulai tertarik ya? Iya. Sampai pada akhirnya apa yang membuat kakak kayak, oh ini fix gua mau melanjutkan Ausbildung di Jerman, padahal kan udah kuliah kan? Iya betul, karena yang ketertarikan terbesar saya karena dosen saya yang dulu sekolah di Jerman itu cool orangnya. Cool ya, Ya. jadi kayak panutan ya? Ya, Oh oke. Dan akhirnya bergabung untuk benar-benar belajar bahasa Jerman itu di tahun berapa? tahun 2023 bulan Juli tanggal 24. Oke. Kalau kakak Edo nih, coba. Kalau saya dulu awalnya tuh sebenarnya pengen kuliah di luar negeri gitu kan. Terus pas saya scroll IG, kok tiba-tiba muncul nih YIJ, program YIJ gitu, dengan kerja di Jerman. Syaratnya cuma ijazah SMK gitu.
Ya udah saya tertarik, akhirnya saya mendaftarkan diri. Udah deh. Sampai Berarti sekarang. benar-benar nol ya pengalamannya Benar-benar dalam nol. bahasa Jerman. Iya, benar-benar nol. Oke. Kakak yang berdua ini memang dari kecil udah punya planning ke luar negeri atau gimana? Tadinya memang belum ada sama sekali sih, enggak. Ada. Cuman semakin kita berjalan, Iya. kuliah, kerja kok arahnya memang ke luar negeri gitu. Ya udah kita rezekinya di luar mengikuti negeri ya. arahnya aja ya. Bener, kalau kakak Edo kan memang mau kuliah, tapi Mau dari kuliah. kecil udah ada keinginan mau ke luar negeri. Kalau dari kecil saya mungkin planning belum ya, cuma mimpi, Mimpinya, bermimpi ya, bermimpi. mimpinya pengen keliling ke luar negeri gitu, ke luar negeri gitu. Iya. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa keturutan, Udah mau berangkat udah ya. mau berangkat. Dan ya. Kak Edo ini kenapa memilih Jerman gitu loh? Maksudnya kan selain di IG UIJ kan selain Jerman ada juga negara-negara lain kayak kuliah di Turki atau gimana gitu. Karena saya tertarik karena apa ke Jerman itu karena ini sih Kak, bidang tekniknya itu di sana lebih bagus ya, dan passion saya kan kebetulan di teknik juga. Dari gitu. SMK ya? Iya, dari Teknik? SMK ya. Oh, keren banget ya. Oke. Di berbagai daerah di Indonesia ini kan banyak banget agen. Terus kenapa harus YIJ? Saya milih YIJ karena memang saya lihat komentar dari di Google ataupun di Instagram itu ratingnya oke sih dalam hal pembelajaran dan penyaluran juga. Iya. Nah, makanya itu saya pilih itu berdasarkan penilaian peserta sebelumnya yang udah berangkat. Berarti kakak ngeriset dulu ya? Iya, betul. Harus. Ngeriset dulu. Kalau kakak Edo? Kurang lebih sama. Sama juga. Ya, saya ngeliat ratingnya di Google dulu, habis itu kayak program-programnya ini bagus apa enggak kayak gitu. Dan pada masa itu kan belum orang tua pastinya yang cover ya. Terus tanggapan orang tua gimana kak? Tanggapan orang tua ya selagi itu bagus untuk masa depan, orang tua pastinya memberi doa restu. Doa restu ya. Pastinya. Kalau kakak Edo? Kalau orang tua saya pertamanya sih kaget ya Kak ya. Kaget. Iya, dengan apa? Biasanya kan orang-orang ke Jepang atau ke Jepang kemana ya, gitu, ke benar-benar. Asia lah, negara Iya, Asia gitu. Nah tiba-tiba saya ngajuin proposal nih ke Jerman nih gitu. Pakai proposal ya? Iya, pakai proposal di ACC enggak nih? Alhamdulillahnya setelah beberapa perdebatan alhamdulillah ACC, dan sampai sekarang masih disupport. Tapi nggak ada kendala ya kayak orang tuanya takut atau masalah biaya. Kalau itu pasti ada sih Kak, makanya ya saya coba meyakinkan orang tua juga kalau ini tuh benar-benar bakal berhasil gitu loh. Kalau Minje lihat ya komentar di Instagram atau YouTube kita itu banyak banget orang yang kendalanya di orang tua, kembali lagi di orang tua, masalah perizinan, terus ini itu trusted nggak sih kayak gitu. Gimana cara kakak ngeyakininnya? Siapa tahu nih ada yang nonton dan terinspirasi dari kakaknya. Kalau perihal meyakinkan orang tua ya kita harus suportif juga. Apa yang udah kita pilih ya ibarat kita udah basah ya udah nyemplung sekalian gitu, ibarat udah milih belajar bahasa Jerman walaupun itu susah, ujiannya juga susah, ya udah dijalani aja sampai berhasil. Berarti Ada harga yang harus dibayar memang. Iya, membuktikan dengan keseriusan ya. Ya, kakaknya. dibayarnya ya dari keseriusan dan kesungguh-sungguhan, nggak mudah menyerah itu. Nanti terbayarkan kok kalau udah sampai dapat trip, dapat visa, dan akhirnya dapat tiket untuk berangkat ke Jerman. Itu semua terbayarkan kok. Gitu. Tapi kan kakaknya udah dari lulusan teknik, emang orang tuanya nggak bilang, kamu kan udah punya ijazah, ngapain lagi, cari kerja di sini aja lah gitu. Sempet nggak orang tua bilang gitu? Karena ya memang udah kerja 3 tahun juga. Oh. Terus pas kerja 3 tahun itu terakhir di Cikarang, salah satu pabrik. Itu juga mesinnya ngimpor dari Jerman juga. Dari Jerman. Kenapa kok perusahaan di Indonesia kok beli mesin dari Jerman dan tenaga ahlinya juga dari Jerman? Kenapa nggak orang Indonesia aja tenaga ahlinya? Makanya saya terlebih termotivasi oleh itu karena saya kerja di Indonesia juga. Iya. Tapi pakai
tenaga ahli luar itu yang membuat saya lebih pengen ke Jerman. Jadi kayak benang merah gitu ya, mulai dari dosennya, terus melihat barang-barang yang diimpor dari Jerman di industri yang kakak pernah kerja. Iya. Kalau kakak Edo nih, gimana cara meyakinkan orang tuanya tadi, kayak apa sih yang kakak bilang sama orang tua gitu? Kalau aku sih lebih ke kurang lebih sama Mas Ipan, tapi saya tambah ini sih Kak, transparansi dalam hal apapun kayak gitu. Kan orang tua kan juga was-was juga kan. Iya, uang segini banyak nih dibuat apa gitu, harus benar-benar tahu orang tua tuh arahnya tuh kemana gitu. Berarti orang tua setelah kakak yakinkan sangat support ya? Sangat support dan alhamdulillah saya bisa meyakinkan sampai sekarang ini. Dan bisa membuktikan lah itu. Iya, dan dua-dua orang tua itu masih bekerja. Ayah bekerja. Ayah yang bekerja, ibu cuma berumah tangga. Kalau kakaknya? Ya, alhamdulillah orang tua masih sehat, support. Saya juga dari tabungan hasil saya kerja juga. Wow. Untuk bayar IAIJ. Berarti dari jerih payah kakak juga ya di sini ya. Keren banget. Makanya lebih menghargai. Aku harus belajar serius nih gitu. Iya, betul. Terus nih untuk belajar bahasa Jermannya, proses belajar bahasa Jermannya, boleh nggak sih ceritain pengalamannya kak di sini? Kayak kesulitannya, terus gimana belajarnya? Untuk pembelajaran di kelas sama persiapan ujian Goethe-nya, saya bagus juga sih. Saya ngerasa terbantu banget, kayak ada kelas persiapan ujian, terus kelas reguler gramatik, dan ada pengulangan kelas itu kalau misal masih belum kurang paham ya gitu. Oke aja sih kelasnya, saya akui bagus. Tapi kalau misalnya belajar bahasa Jerman itu sulit nggak sih kak? Bagi kakak secara pribadi? Belajar bahasa Jerman ya sulit karena ini bahasa asing yang saya pelajari pertama. Iya. Ya memang ada struggle-nya tersendiri sih. Tapi saya ngulang kelas, ada IAIJ menyediakan pengulangan kelas juga. Ngulang kelasnya setelah ujian Goethe atau sebelum ujian Goethe? Sebelum ujian Goethe. Sebelum ujian Goethe. Iya. Berarti 2 kali itu mulai dari A1 ya kak? Dari A1 sampai kelas persiapan ujian. Berarti kakak sangat mengenal kemampuan kakak sendiri ya, makanya memilih buat lebih baik ngulang kelas dulu daripada ujian. Iya, itu pun dikonsultasikan sebelumnya sama konsultan dan guru akademiknya masing-masing. Sebelum itu nanti ya bagusnya itu ada konseling dari guru IAIJ juga. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kakak Edonya gimana kendala dalam belajar bahasa Jerman, terus pengalamannya dalam mempelajari bahasa Jerman? Kalau kendalanya tuh pasti ada ya, karena saya benar-benar waktu masuk pertama kali kelas tuh benar-benar kosong banget kak. Iya. Dari nol ya. Dari nol banget, bahkan angka nol itu saya nggak tahu bahasa Jermannya apa. Ya. Terus sekarang udah tahu? Alhamdulillah sudah tahu. Apa coba? Nul. Ya itu terus karena guru akademiknya juga suportif dan sabar banget ngebantuin ngajarin saya gitu. Alhamdulillah saya bisa lulus ujian. Susah nggak bahasa Jerman itu? Sangat susah. Sangat susah. Harus benar-benar punya tekad dan niat belajar sih kak. Nggak bisa setengah-setengah dan nggak boleh putus di tengah-tengah juga. Iya. Harus benar-benar punya tekad, semangat, pantang menyerahnya harus ada. Sempat nggak ngulang kelas? Saya sempat. Dulu kan saya pernah ambil B2. Iya. Nah, cuma mungkin kesadaran diri saya dan atas kemampuan otak saya ya akhirnya saya turunkan ego saya di B1. Alhamdulillah juga pas ngulang B1 itu kebetulan ketemu guru akademik yang baik banget, friendly, sama sabar banget ngajarin saya juga. Habis itu alhamdulillah Ala modul langsung ya, one shot ya. One shot. Kalau kakak Alvano nih, al modul juga? Kalau modulnya 3 dulu, baru 1 modul. Wih,
dengan kakak ini dua kali ujian, kalau kakak ini satu, tapi sama-sama bisa berangkat hari ini ya. Ya, iya. Dari antara lesson, Yuren, Schreiben, dan Sprechen, mana nih yang paling susah? Aku mau tahu. 1, 2, 3, coba. Lesson. Schreiben. Schreiben. Lesson and Schreiben. Iya. Kenapa kakak lesson? Susah ya? Iya, karena lesson dibaca bisa, tapi Bisa. belum tentu paham Oh, yang dimaksud. tapi kan udah ngerti. Ya ngerti bahasanya, terbaca semualah itu bisa baca, tapi makna tersiratnya apa itu teka-tekinya di situ. Oh, bahasa Jerman itu punya makna tersirat ya? Iya. Oh, gitu. Banyak makna. Banyak maknanya. Kalau kakak kenapa tadi? Schreiben karena saya sendiri tuh kalau nulis, iya. ya itu kadang suka ini sih Kak. Tremor iya, belepotan, apalagi kena pressure waktu ujian Iya, benar, itu kan. benar. Itu kadang tulisan saya sampai nggak jelas lah pokoknya. Makanya saya paling ini sama Schreiben itu. Waktu ujian di Gute nervous nggak kemarin? Alhamdulillah yang waktu ngulang kelas ini udah nggak terlalu, nggak. iya nggak terlalu. Nervousnya pasti ada, cuma nggak Senervous itu. Iya, nggak senervous itulah. Waktu ujian itu ini nggak gregetan nggak nulisnya? Iya, gregetan. gregetan. Sampai ini saya sampai telat hampir kehabisan waktu. Jadi disuruh cepat-cepat sama yang nungguin itu penjaganya itu. Iya. Tambah panik lah saya. Diperhatiin juga. Iya, kan? diperhatiin juga. Apalagi ngelihat teman yang udah selesai gitu, kok gua belum ya gitu. Iya, yang lainnya udah pada ngumpulin, saya masih pada mindah pindah lembar jawaban. Bener. Kalau kakak Vano nih, waktu ujian Gute gimana pengalamannya? Agak greget atau nervous gitu? Ya, saya agak greget, agak kesel sih sebenarnya. Oh, iya. Yang pas pression karena gespräch partnerku nggak datang, padahal ada orangnya, tapi dia nggak ngambil ujian sprechen, dia langsung pulang gara-gara cuma ngambil 3 modul. Akhirnya saya sprechennya sama proofread. Oh, yang udah Iya. expert ya? Iya, tapi untungnya bisa lulus lah, bisa seimbang. Seenggaknya Keren. ngimbangin, bukan seimbang. Tak imbangin. Iya, iya. Dan di saat waktu ujian Gute itu persiapan kakak sebelum ujian Gute itu apa gitu loh? Maksudnya kayak apa kakak sebelum ujian Gute sehari di situ belajar atau memang udah belajar dari minggu-minggu lalu? Tips and triknya gitu bisa kita bilang. Ya, kalau Jangan sistem kebut semalam kalau saya ya, ibarat kalau H-1 itu udah jangan megang buku, jangan cuma hafalan WordChat atau verben, oke lah. Iya. Itu harus dipreparein sebelumnya. Dan fokus kesehatan juga ya kayak. Iya, kesehatan juga. kalau aku ini sih termasuk beruntung juga karena sebelum ujian kan ada persiapan ujian itu. Nah, itu cukup ngebantu juga dengan latihan-latihan soal itu. Terus waktu di rumah juga saya ulangin lagi. Ya, hafalan WordChat itu, latihan Schreiben, Sprechen sama teman-teman kayak gitu. Pokoknya sering ini aja lah, sering diasah pisaunya. Diasah. Iya. Karena tuh banyak nih orang-orang yang dari experience yang aku lihat ya, mereka itu belajar semalam sebelum mau ujian. Wow. Itu nggak boleh ya kak? Ya Itu kalau malah saya bikin sih capek enggak sih, sih. Kak. Ya. Iya. Tapi kadang orang kan ada juga metodenya beda-beda. Beda-beda. Iya, tergantung metode Boleh-boleh aja masing-masing. sih. Benar. Justru aku kalau pakai SKS tuh waktu di kelas. Jadi malamnya itu aku iniin semua, habis itu paginya udah kayak kecantol aja di otak gitu kalau Iya. pakai SKS kayak gitu. Kalau sebelum ujian mendingan jangan deh. Mendingan istirahat Iya, ya. istirahat jaga dibutuhkan. kesehatan. Iya. Boleh sih kayak belajar-belajar tapi dikit-dikit aja gitu. Iya, Biar benar. otaknya nggak capek juga gitu. Tips yang paling utama itu adalah Cukup istirahat. tidur, Iya. istirahat. Istirahat. Yang cukup lah. Oke. Gimana perasaan kakak ini mau berangkat? Feelingnya gimana? Deg-degan, deg-degannya dapet, terus lumayan nguras ini sih, energi sih.
Lumayan nguras dompet juga ya. Betul, nguras dompet juga buat belanja-belanjanya, persiapannya. Aduh, Udah bawa sambal nggak nih dari Indo? banyak Kak. Banyak. Banyak. Indomie Sampai juga. 10 aja sih saya. Ntar bingung ntar ngatur bagasinya. Gitu. Tapi orang tua hadir hari ini. Kalau saya kebetulan tidak. Ya, ya, udah banget. Saya ada paman saya dari Solo ngantar. Oke. Dan buat orang-orang di luar sana nih, kalian juga pasti bisa ngeraih mimpi kalian kayak kakak-kakak yang ada di sini. Jangan takut buat ngambil keputusan, Betul. buat bicara ke orang tua, minta restu, pasti kalian bakal berhasil guys. Dan hari ini itu spesial banget ya, karena dua-duanya aku anak teknik yang berangkat. Biasanya tuh kita ngeberangkatin anak-anak yang hospitality ataupun tohin gitu. Dan sekarang teknik itu salah satu hal yang sulit sih menurut aku, karena kita saingan langsung sama orang Jermannya. Iya. Iya, tapi jangan pernah berhenti bermimpi ya kayak. Betul. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan putus asa lah pokoknya. Harus yakin sama ini keinginan sendiri. Iya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton nih hari ini? Buat mimpi mereka mungkin yang masih terkendala gitu. Buat teman-teman saya yang ada di kontrakan, tetap semangat, jangan patah semangat, kejar mimpi kalian. Saya tunggu kalian di Jerman. Saya tunggu kalian di Jerman gitu. Nah, Kakak Edo. Kakak Vano nih, teman-temannya. Untuk teman-teman yang masih berjuang, kalian belum gagal selagi kalian belum menyerah, tidak menyerah. Jangan compare sama yang udah berangkat ya, yakin sama prosesnya ya. Betul. Ya, selagi kalian belum menyerah, kalian nggak gagal kok. Kakaknya ini dua-duanya menggunakan Mesia IJ nggak? Apa? Pakai Mesia IJ atau tinggal di luar dari Mesia IJ? Pernah menggunakan. Pernah. Ya. All in include. All in include. Iya aja. Dan udah punya teman-teman dari ini juga ya, dari asrama ya. Iya. Itu gimana pengalamannya waktu di asrama, saling mendukung nggak Kak? Suportif. Green flag sih kalau lingkungannya di asrama, anak baru anak lama nggak ada senioritas, saling ngajarin gitu sih. Saling ngajarin. Saling merangkul lah antara yang anak lama atau baru. Anak baru itu nggak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama belajar dan pasti pasti disupport. Pasti support ya. Berarti lingkungannya bagus, Suportif banget, positive vibe. positive vibe ya. Iya. Hari ini ada yang nganterin nggak teman-temannya? Alhamdulillah Pada datang. banyak banget. Banyak banget nih. datang ya. Ya, teman-teman Seru makasih banget. juga yang nganterin. Terima kasih buat teman-teman yang udah repot-repot mau datang ke sini, relain waktu kalian buat nganter kita. Terima kasih Iya. banyak. Berarti udah bangun bonding ya sama Iya. teman-teman. Alhamdulillah. Oke kakak, kalau waktu sama tim admissionnya gimana pengalaman kakak berdua? Kalau aku selama ini sangat terbantu dengan adanya tim admission ini. Dari pemberkasan sebelum cari betrip sampai dapat betrip, habis itu pengajuan visa sampai sekarang pun masih sangat terbantu dengan adanya tim admission ini. Terima kasih. Iya. Waktu buat motivation letter itu ada kendala nggak kemarin? Kalau kendala sih pasti ada, kayak koreksi-koreksi dikit gitu ya. Cuma tim admission tuh ngebantu mengoreksinya gitu. Ini harusnya begini, harusnya gini, seperti itu. Salah kakak Vano dengan tim admission. Dengan tim admission tentu saja saya ngerasa terbantu sih dari pengurusan apostil, penerjemahan ijazah, pengurusan visa, dan letter of statement. Yang pengalaman kerja itu kan dicantumin mana yang make sense, mana yang nggak perlu. Itu dikoreksi, direvisi beberapa kali sama tim admission, dan
tembus juga sih di kedutaan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Tim admissionnya siapa nih? Fra mana nih? Saya Fraudiana. Fraudiana. Sama Katanya juga Fraudiana. Fraudiana. Dan Fraudiana itu satu tempat tidur sama aku, guys. Oh, iya? Iya. Dan dia kemarin bilang, kamu jagain anakku ya. Dia bilang, baik-baik ya podcastnya. Jangan aneh-aneh pertanyaannya. Iya. Pokoknya dia sangat-sangat senang banget hari ini. Kalau bisa tadi dia juga ikut nantang. Iya, sayang banget. Kenapa nggak Iya. bisa? Tapi Fraudiana punya ada something, dia jadi ke Bandung hari ini. Oh. Iya. Nggak apa-apa. Tadinya mau nganterin ya. Mau, pengen banget buat terakhir kali kan, karena katanya nih ya, kata Fraudiana yang berdua ini tuh ini orangnya strike gitu. Jadi Lurus-lurus aja ya. iya. Betul. Kalau ada kendala pasti langsung sampaiin gitu ke Fraudiana. Jadi cukup sering komunikasi sama Pasti, Fraudiana. pasti. Iya. Kalau misalnya Frau yang paling berkesan nih menurut kakak siapa? Frau Nadine. Frau Nadine. Iya, Frau Nadine. Kalau kakak mana? Frau Erlin. Karena saya dikasih kesempatan untuk ngajar kelas malam juga. Oh iya, Iya. berarti sempat jadi hair juga ya? Kakak Tutor Pano? sih, bukan hair, tutor ya. Frau Nadine Frau dan Nadine. Frau Erlin. Ada nggak nih mau disampaikan sama Frau Nadine sama Frau Erlin? Coba. Mau nyampein apa gitu terserah. Iya. Untuk Frau Nadine, terima kasih sudah mau ngajarin saya dengan sabar sama ikhlas, iya. Dan pokoknya terima kasih banyak lah buat Frau Nadine. Tanpa Frau Nadine juga saya nggak bakal bisa ikut ujian gitu. Untuk Frau Erlin, terima kasih bimbingan dan pembelajarannya pada saat di kelas reguler dan kelas gramatik. Untuk saya terima kasih, saya ucapkan untuk Frau Erlin. Mereka bangga banget tahu sama kakak. Kemarin kan Frau Erlin pernah bilang gitu, bentar lagi muridku ada yang mau berangkat, kayak gitu-gitu. Kayak kesenangan juga. Frau Nadine, jadi setiap Frau yang lihat anaknya berangkat itu kayak terharu gitu tahu kak. Iya. Terima kasih. Tadi kan buat Frau, sekarang buat orang tua mungkin yang lagi nonton sekarang di podcast kita hari ini, mau ngucapin apa gitu karena nggak bisa hadir ya. Karena kemarin saya yang udah pamitan ke rumah, biar orang tua nggak usah repot-repot lah ke bandara. Karena ya jauh, karena dari Solo kan ke Jakarta, biar nggak mau ngerepotin lah orang tua, karena dari awal udah bikin repot. Mau ngucapin apa ke orang tuanya? Orang tua ya mohon doa restunya aja untuk papa dan mama pada anaknya yang mau berhijrah, berjuang di tempat lain. Mohon doa restunya. Terima Dah, kasih. terima kasih. Kakak Eda. Untuk Bunda dan Ayah, makasih udah jadi naik. Nanti kamu kalau udah sukses bisa nonton podcast ini lagi. Makasih buat kedua orang tua udah support adik dari awal sampai sekarang, nggak pernah berhenti terus. Makasih doanya buat adik, dan doain adik jadi orang yang sukses, bisa berbalas budi buat orang tua, bisa memakmurkan orang tua, bisa membanggakan orang tua. Doain aja adik sukses di Jerman dan bisa buat bangga Bunda sama Ayah. Terima kasih. Amin, semoga doanya terkabul ya kak ya. Karena aku yakin banget nih,
orang tua yang lagi nonton di rumah pasti bangga banget ngeliat kalian berdua di sini udah mau berangkat gitu. Terlepas apapun nanti tantangannya di sana, pasti mereka selalu doa. Terima kasih buat orang tua yang selalu support anak-anak DIJ yang udah mau berangkat hari ini. Semoga orang tuanya sehat selalu ya Kak ya. Amin. Diberikan rezeki dan panjang umur, siapa tahu bisa nyusul nanti main-main ke Jerman. Harus ya, nyusul. wishlist ya, bawa orang tua ke Jerman. Iya. Dari semua pelayanannya IJ, mana yang paling kakak suka nih? Kali Lunglanta. Memang dari IJ menggaransi berupa pengolahan kelas, tapi selebihnya ya diri kita sendiri yang menggaransi keberangkatan itu. Tuh. Kakak nih. Kalau aku dari gurunya sama itu sih pengulangan kelas juga sangat membantu saya buat ini apa namanya mengulang kembali materi-materi yang lama kayak gitu. 1 sampai 5 mau kasih rating berapa? Gila. 4,3. Kakak mana ada dong? 4,2. Iya juga. Oke. 4,2. Baik guys, yang terakhir nih. Siapa tahu kakak mau nonton lagi podcast kita hari ini. Kakak mau ngucapin apa ke diri kakak, kayak pesan untuk diri sendiri di hari ini gitu. Ya, untuk pesan diri saya sendiri, perjuangan belum berakhir, justru ini awal perjuangan baru di Jerman. Jangan cepat puas gitu ya. Iya. Untuk saya di masa depan tetap semangat. Kamu pasti meraih hasil yang kamu perjuangkan hari ini dan jangan pernah menyerah. Tetap ingat keluarga di rumah. Oke kakak Vano dan kakak Edo, Ya. Vanessa berterima kasih banget ya udah mau podcastan bareng sama Minje, sangat-sangat inspiratif dan punya kesan sendiri buat ya IJ. Semoga di Jerman menjadi orang yang sukses, Amin. terus bertahan ya walaupun nanti pasti banyak rintangan ya. Betul, Iya, ya. Semoga saja dikuatkan. Save like ya. Terima kasih. Ya, makasih Sampai juga jumpa di Andre. nanti. Sampai jumpa. Ya. Oke kawan-kawannya IJ, sampai sini dulu podcast kita. Nantikan yang lain lagi ya. Bye bye. Bye bye.